Oke sobatku di seluruh Indonesia, gimana kabar kalian? Pada malam hari ini kita akan membahas hal yang baru loh guys, yaitu gimana caranya kita mengetahui khasiat dari benda pusaka yang kita pegang. Jangan sampai kita memegang benda pusaka tapi kita tidak tahu khasiat yang sebenarnya dari benda pusaka ini. Karena masing-masing orang, masing-masing kepentingan. Mungkin saja dia memegang benda pusaka yang salah dan justru akan merugikan dirinya masing-masing loh guys. Oke, lagi sebentar kita akan membahas metode gimana caranya kita mengetahui khasiat dari benda pusaka yang kita pegang ataupun yang kita dapat. Oke, mari saksikan video berikut ini di IQ8 Channel. Sedikitnya ada 5 cara bisa dipakai untuk mendeteksi keberadaan kodam pada benda-benda pusaka loh guys. Bahkan bisa dilakukan orang biasa dan relatif gampang. Keberadaan benda-benda pusaka ini bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia sudah dikenal sejak lama, terlebih bila benda pusaka ini mengandung kodam. Sejak lama nenek moyang kita mempercayai bahwa benda-benda pusaka seperti keris, tombak, ataupun batu mustika mempunyai kekuatan magis karena ada kodam sakti di dalamnya. Di sisi lain, benda-benda pusaka ini juga banyak yang mengambil peranan penting dalam masa-masa memperebutkan kemerdekaan. Salah satunya pusaka yang terkenal sampai sekarang adalah keris Pangeran Diponegoro. Meskipun banyak yang mengetahui dan mempercayai bahwa ada kekuatan gaib atau kodam yang menunggu dalam benda pusaka tersebut, namun banyak para pemiliknya tidak tahu mengenai cara gimana untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan sosok kodam yang ada di dalam benda pusaka tersebut. Hal itu disebabkan karena tidak semua orang mempunyai indera keenam atau kepekaan batin yang cukup tinggi untuk dapat merasakan kodam tersebut loh guys. Selain itu juga disebabkan karena pemilik benda pusaka tidak terlibat langsung dengan kepemilikan benda pusaka tersebut. Kebanyakan orang mendapatkan benda pusaka dari pemaharan, warisan dari orang tua atau leluhurnya, atau juga bisa mendapatkan dari lain tanpa melalui kontak batin terlebih dahulu dengan kodam pusaka itu. Karena ketidaktahuan tersebut, terkadang banyak para pemilik benda-benda pusaka ini mengalami kejadian yang kurang enak ataupun yang tidak diinginkan. Hal itu bisa terjadi karena ketidakcocokan antara pemilik benda pusaka dengan pusakanya, sehingga yang terjadi adalah benturan energi antara keduanya loh guys. Atau bisa juga karena pemiliknya tidak tahu cara memperlakukan dan merawat pusaka miliknya dengan semestinya. Benda-benda pusaka yang mengandung kodam seperti keris dipercaya dapat mempengaruhi kehidupan pemiliknya. Apabila keris pusaka itu cocok untuk miliknya, maka kodam tersebut akan memberikan pengaruh positif seperti kewibawaan dan karisma yang tinggi, atau bahkan membantu rezeki penghidupan pemiliknya. Begitu juga sebaliknya, apabila terjadi ketidakcocokan, maka kodam pusaka tersebut akan membawa pengaruh yang sangat buruk, bahkan menghancurkan kehidupan pemiliknya. Sering ditemui di tengah-tengah masyarakat, di mana seseorang yang semulanya dikenal penakut ataupun pendiam dan juga mengalah tiba-tiba berubah sifat loh guys, dan karakternya menjadi pemberani, pemarah, bahkan mau menang sendiri. Setelah pemiliknya atau pemilik pusaka dengan kodam jenis tertentu ini, ada pula seseorang yang kesehariannya untuk makan saja pas-pasan,
Namun kehidupannya berubah 180 derajat menjadi kaya setelah menyimpan pusaka tertentu. Namun selain contoh yang baik tadi, ada contoh yang tidak baik, di mana hidupnya hancur karena ketidakcocokan energi pemilik dengan kodam pusakanya. Orang yang mulanya kaya dan selalu beruntung tiba-tiba jatuh miskin dan bangkrut, serta hidupnya dipenuhi kesialan setelah terbukti menyimpan pusaka yang ternyata berbenturan energinya dengan pemiliknya yang sekarang. Itulah sebabnya kita harus mengetahui persis seluk-beluk pusaka yang kita miliki atau yang akan kita miliki, karena keampuhan apapun sebuah pusaka jika tidak cocok dengan sang pemiliknya, maka tidak akan memberikan manfaat apapun loh guys. Sama saja dengan sosok batu ataupun besi biasa saja. Secara umum, satu-satunya tanda yang dapat kita ketahui adanya kekuatan gaib atau kodam dalam suatu pusaka adalah dengan adanya doa yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan nyata kita. Namun ternyata ada beberapa metode yang bisa kita pakai untuk mendeteksi ada atau tidaknya kodam dalam suatu benda pusaka. Metode ini sangatlah gampang loh guys, dan bisa dilakukan oleh orang biasa. Yang pertama, kita bawa tidur. Buatlah garis silang di atas tanah dari utara ke selatan dan dari barat ke timur dengan mengucapkan mantra Yahwa sebanyak 3 kali. Kemudian keluarkan keris atau pusaka lainnya dari sarungnya. Dengan mengucapkan mantra tersebut, letakkanlah pusaka di atas tanah yang tadi sudah diberikan garis silang dengan arah pusaka membujur ke utara. Kemudian tanah tersebut diberikan atau diberi kembang kelon. Setelah beberapa saat, pusaka kembali disarungkan ke dalam warangkanya atau kain mori pembalutnya, dan pada malam hari letakkanlah pusaka itu di bawah bantal tidur, maksudnya bantal tidur Anda. Hal ini diharapkan agar Anda dapat didatangi kodam pusaka tersebut lewat mimpi Anda. Cara ini biasanya dipakai untuk pusaka keris loh guys, dan tosan aji yang lainnya. Yang selanjutnya, nomor 2, kita melakukan tirakat. Untuk mengetahui kodam pada benda pusaka bisa juga dilakukan melalui laku tirakat atau puasa. Biasanya puasa seperti puasa saat di bulan Ramadan atau puasa khusus seperti puasa mudik dilakukan setidaknya minimal 3 hari berturut-turut dengan niat untuk mengetahui dan berkomunikasi dengan kodam pusaka tersebut loh guys, ataupun menurut kepercayaan masing-masing. Yang nomor 3, semedi. Ada 2 cara dengan metode ini. Cara pertama yaitu bisa kita menayuk pusaka dengan cara meditasi di tempat atau kamar khusus beralaskan tikar. Sucikanlah diri dan kuatkan niat kita untuk mengeluarkan kekuatan batin kita agar bisa melakukan komunikasi dengan alam gaib dengan kodam pusaka. Dan tempatkan keris atau pusaka lainnya di hadapan kita, duduk dan nyalakan lilin di sampingnya. Dan setelah itu duduk bersila dengan posisi kaki kanan berada di atas kaki kiri. Padukan kedua telapak tangan tepat di tengah dada maksudnya. Tetaplah nyala api lilin tanpa berkedip sebisa kita atau sesuai dengan kemampuan kita loh guys. Kemudian pejamkan mata dalam keadaan terpejam. Ini berkonsentrasilah, biasanya akan tampak perwujudan sosok gaib atau kodam yang ada dalam pusaka tersebut. Cara kedua adalah dengan bersila untuk semedi atau meditasi guna mendapatkan ketenangan. Yang maksudnya ketenangan batin loh guys, karena energi kodam bersifat halus, maka harus dibutuhkan ketenangan untuk merasakannya. Setelah itu, setelah merasakan ketenangan, peganglah pusaka dan letakkan di depan wajah kita dengan niat meminta petunjuk kepada Tuhan tentang pusaka tersebut. Guna
Gunakanlah perasaan untuk mengetahui getaran-getaran energi yang ditimbulkan dari pusaka tersebut. Biasanya energi yang ditimbulkan akan terasa sangat dingin ataupun panas dan akan merambat seperti kesemutan. Bahkan pusaka tersebut bisa bergerak dengan sendirinya. Getaran energi yang dirasakan setiap orang bisa berbeda-beda loh guys. Namun apapun itu tidak menjadi masalah, karena semua itu hanya sensasi penyelaras energi kita dengan energi pusaka yang dimaksud. Setelah dirasakan cukup merasakan getaran energi pusaka tersebut, niatkan di dalam hati kita untuk melihat sosok wujud dari kodam pusaka secara batiniah, namun secara nyata akan kelihatan. Setelah melihat sosok kodam pusaka, kemudian tanyakan apa yang ingin diketahui tentang pusaka yang Anda ingin mintakan. Maksudnya seperti khasiat, cara mengaktifkan hingga merawat kodam pusaka yang dimaksud. Biasanya akan ada gambaran yang tercipta seperti dikejar-kejar wanita cantik, misalnya berkelahi, atau isyarat-isyarat gaib lainnya yang bisa diartikan sendiri maknanya karena sudah memiliki koneksi dengan kodam di dalam pusaka tersebut. Oke, selanjutnya menggunakan cermin. Sediakan cermin berukuran sedang, kemudian dikeluarkan pusaka dari pembungkusnya. Letakkan pusaka di belakang cermin dengan ujung menghadap ke depan. Dan lalu kita lihat cermin dari depan. Jika pusaka itu memiliki kodam yang kuat, maka akan tampak sosok gaib yang merupakan perwujudan dari kodam pusaka tersebut loh guys. Dan sosok kodam bisa dilihat secara kasat mata meskipun pusaka berada di belakang cermin. Yang selanjutnya, memanfaatkan hewan. Cara berikut mendeteksi kodam pada benda pusaka adalah memanfaatkan insting hewan, dan hewan yang paling peka terhadap keberadaan makhluk gaib atau astral adalah ayam, terutama ayam betina yang mempunyai anak loh guys. Induk ayam sangat peka terhadap ancaman. Ketika ada sesuatu yang dianggap mengancam atau mengancam keselamatan anak-anaknya, maka induk ayam akan langsung bereaksi, dan hal ini adalah metode yang paling mudah. Maka carilah ayam yang sedang mencari makanan dengan anak-anaknya dan kemudian letakkan pusaka di dekatnya. Jika induk ayam tidak bereaksi ataupun malah marah dan mengejar kita, maka pusaka tersebut kosong. Sebaliknya, jika induk ayam lari atau lari tunggang langgang atau terdiam kemudian berbunyi krok-krok lalu pergi menjauh, maka pusaka tersebut dipastikan mengandung kodam atau kekuatan gaib. Dan cara lainnya adalah dengan meletakkan pusaka di dalam wadah atau tempat yang sekitarnya diberikan makanan hewan. Dan hewan yang bisa dipancing untuk mendeteksi keberadaan kodam pada benda pusaka adalah ayam juga, burung, anjing, dan kucing. Jika hewan berani mendekat dan memakan makanan yang ada di sekitar pusaka, berarti pusaka-pusaka itu tidak ada kodamnya loh guys. Tapi jika hewan tersebut bereaksi, takut, tidak berani mendekat, kemudian pergi menjauh, berarti pusaka-pusaka itu memiliki kodam. Atau jika anjing atau kucing bereaksi seperti akan menerkam, berarti pusaka itu masih ada kodamnya, namun kekuatannya sudah lemah. Oke, demikianlah cara-cara mudah untuk mendeteksi keberadaan kodam pada benda-benda pusaka loh guys. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat membantu Anda yang sedang mencari pedoman atau gambaran untuk mendeteksi kodam pada benda pusaka. Dari saya Kayun, dari Yakult 8 Channel, saya sendiri tidak luput dari kekurangan karena saya manusia biasa, dan ini merupakan warisan dari leluhur kita yang dari dulu zaman sampai sekarang kita warisi mengenai cara mendeteksi benda pusaka.
Oke, terima kasih like dan subscribe-nya selama ini. Mari nantikan video berikutnya yang lebih seru dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih.